Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo inspirator, selamat datang di IEKI Talk Show di sesi Bincang Seru. Bersama saya, Safitri Desinuraini, akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini di acara IEKI Talk Show akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kayaknya juga teman-teman udah penasaran ya, dan udah pada tahu juga dari judul videonya, yaitu UPI Edun is Back. Bener banget teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang UPI yang bentar lagi akan melaksanakan perkuliahan offline atau tatap muka. Nah, tentunya pada episode spesial yang kali ini, kita juga akan ditemani oleh dua bintang tamu spesial. Ada Teh Benaya dan juga ada Kang Arbi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum masuk ke sesi bincang-bincang seru, kita kenalan dulu dengan bintang tamu spesial kita. Halo Teh Benaya, bisa perkenalkan dirinya dari angkatan berapa serta kesibukannya? Halo, Assalamualaikum Safitri dan juga teman-teman yang lagi menonton. Aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, entah di waktu mana kalian lagi nonton video ini. Kalian lagi scroll YouTube Hima IEKI. Welcome ke YouTube-nya Hima IEKI dan terima kasih juga sudah mau berkunjung ke video ini. Perkenalkan, nama aku Benaya Raifa Azahra. Aku dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam angkatan 2019 dan saat ini lagi menempuh di semester 6 dan juga mungkin kalau untuk kesibukannya sekarang aku lagi magang di salah satu lembaga zakat di Rumah Amal Salman dan juga selain itu juga tengah aktif di organisasi DPM Hima IEKI sebagai manajer atau sebagai ketua dari Biro Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini kebetulan juga moderatornya adalah anggota hebat dari MSDM nih, luar biasa. Terus juga selain itu, aku juga aktif di GENBI sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Ini tuh perkenalan dari aku, salam kenal teman-teman. Salam kenal. Baik, terima kasih ya Kak atas tanggapannya. Berikutnya ada Kang Arbi. Halo Kang Arbi, bisa perkenalkan dirinya? Halo, selamat setiap waktu untuk teman-teman yang sedang nonton ini ya, gitu. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arbi Ardiansyah. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2020. Nah, untuk semesternya semester 4 teman-teman. Nah, untuk kesibukan sendiri, alhamdulillah saya sendiri diamanahi menjadi ketua Departemen Akademik dan Profesi di BEM Hima IEKI pada tahun 2022 dan juga aku juga diamanahi menjadi kepala biro internal di Departemen Pengabdian Masyarakat di BEM UPI dan juga menjadi anggota di divisi Sains Akademik di UKM Skimix. Nah, itu seperti itu kesibukan aku. Baik, terima kasih Kang Arbi atas tanggapannya. Kayaknya juga para bintang tamu kali ini juga udah pada siap ya untuk talk show. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, pertama-tama aku mau denger nih pendapat dari para tamu-tamu yang katanya kan UPI ini bakal melaksanain perkuliahan secara tatap muka di semester yang akan datang. Nah, boleh deh dari Teh Benaya dulu, bagaimana tanggapan Teh Benaya mengenai berita tersebut? Oke, jadi waktu itu aku juga sempat dapat surat elektroniknya yang memberitahukan bahwa UPI mau kembali kuliah secara luring. Waktu dapat suratnya, aku download tuh kan lewat WhatsApp group. Terus pas tahu ternyata UPI mau kuliah secara luring, kalau aku pribadi dirasa kayak kaget, gak nyangka. Terus juga ada rasa lebih ke semangat aja gitu, karena sekarang aku kan udah semester 6 ya. Waktu itu aku pernah ikutan kuliah secara offline itu baru pas zaman maba, terus tiba-tiba ada koronje gitu ya di semester 2 awal, baru juga mengikuti perkuliahan kurang dari 1 tahun, tiba-tiba sudah daring lagi, dan tiba-tiba sekarang udah mau skripsi, ternyata bisa secara luring lagi gitu, kayak jadi ada rasa semangatnya juga iya, tapi juga rasa kagetnya iya, deg-degan juga iya, karena berarti skripsi aku bakal offline ya, sidang-sidang. Jadi bikin deg-degan juga. Tapi selain daripada itu juga aku sangat semangat banget, karena yang paling penting kalau kuliah offline itu yang pertama bisa dapat uang jajan. Terus yang kedua, aku juga bisa ketemu sama teman-teman yang dari luar pulau. Teman-teman ini aku ya, sampai selama 2 tahun corona ini
aku nggak pernah ketemu atau jarang banget ketemu sama teman-teman aku yang dari luar pulau karena mereka hampir nggak pernah ke Bandung, mereka hampir nggak pernah juga karena mereka mungkin nggak ada kepentingan lain gitu ya untuk ke Bandung. Jadi aku nggak ketemu mereka selama 2 tahun lebih. Bahkan ada yang memang ya selama full 2 tahun secara daring tuh aku nggak ketemu sama sekali, cuma lewat Zoom, lewat kelas, bahkan kelas juga kan kayak kita seringnya off cam gitu. Jadi kayak penasaran aja gitu, pengen lihat setelah 2 tahun ketemu lagi gimana sih rasanya. Jadi semangat banget buat kuliah secara offline. Oke, makasih Teh Benaya atas tanggapannya, dan Teh Benaya juga udah mau semester akhir ya, jadi kayaknya bakal kangen juga ketemu teman-teman lamanya. Nah, sekarang giliran Kang Arbi nih, gimana tanggapannya? Aduh, jangan ditanya sih, udah pasti semangat gitu, sama ya kayak Teh Ben gitu. Apalagi kan aku sendiri ini angkatan corona yang benar-benar full angkatan corona gitu, dari 2020 sampai sekarang kira-kira udah 2 tahun. Aku sama sekali gak pernah ngerasain gitu belajar di kelas gitu, gak pernah ngerasain gitu, benar-benar full di Zoom gitu kan. Nah, ketika dapat kabar ini gitu ya, dapat dari mulut ke mulut sebenarnya aku ya, dari mulut ke mulut ke ada info offline nih gitu, kayak oh bener gak sih, awalnya kayak gak mau percaya karena udah beberapa kali di PHP gitu, jadi kayak aduh jangan percaya dulu deh, jangan deh. Tapi setelah dilihat dari perkembangannya, lihat dari info-info dari dosen juga, ini mah kayaknya bener deh, real, ini mah bukan hoax lagi gitu kan. Nah, jadi setelah memastikan bahwa ini kayaknya benar, jadi semakin semangat lagi nih gitu, ingin mengetahui dunia perkuliahan yang sebenarnya gitu istilahnya. Karena kan kalau misalnya online ya kita ketemu lewat Zoom, belajar juga ya tadi ya kayak off-cam gitu, organisasi juga kayak Zoom, kadang organisasi bisa nyambi juga gitu istilahnya ya. Jadi belum ngerasain bagaimana kita memanajemen waktu dengan benar-benar real tuh, belum pernah ngerasain, karena kan kita ngelaksanain kegiatan di kuliahnya itu enggak secara langsung gitu kan. Makanya ketika dapat kabar ini excited, tapi kadang-kadang aduh bisa gak ya gitu. Tapi kan namanya juga tantangan ya, harus dilewati. Apalagi kan kalau misalnya kita enggak tidak mencoba ya kita gak bakal tahu. Makanya ketika udah diberikan kesempatan nih, masih bisa untuk kuliah offline meskipun memang udah semester 4 tahunnya juga, tapi gak apa-apa gitu, yuk kita lewati gitu ya, dan harus semangat tentunya. Aduh, udah gak sabar banget. Oke, terima kasih nih kepada Kang Arbi dan juga Teh Benaya yang udah ngasih pendapatnya mengenai berita tersebut. Menurut Safitri juga pastinya kita bakal excited banget ya kuliah di UPI langsung, kampus tercinta kita semua gitu. Dan kita juga bakalan ngerasain gimana sih duduk di bangku perkuliahan yang benar-benar gitu. Karena kan Safitri baik gitu, Kang Arbi juga sama gitu, belum pernah gitu ke sekolah, ke kampus UPI. Nah, gak lupa juga bagi para penonton pastinya kan gak sabar ya pengen ngerasain gimana sih kuliah ngelihat kampus gitu, terutama angkatan 2021 yang belum pernah ke UPI, dan maba-maba juga nih nanti yang bakalan ke UPI secara langsung gitu. Selanjutnya, sebelumnya aku mau nanya nih kepada Teh Benaya sebagai angkatan atas yang pernah ngerasain gimana sih perkuliahan offline, dan saat ini juga kan masa-masanya menjelang semester baru gitu ya. Nah, boleh nggak cerita pengalaman yang paling berkesan menurut Teh Benaya? Oke, pengalaman paling berkesan menurut aku pastinya ketika kuliah offline sih. Karena waktu kuliah offline, karena waktu itu kan aku masih maba ya, masih masuk ke UPI secara offline. Kayak aku tuh kebagian ngalamin yang namanya ospek universitas, ospek fakultas, dan juga ospek jurusan. Walaupun sebenarnya kalau ospek universitas dan fakultas nggak terlalu gimana-gimana ya sebagaimana kayak teman-teman mahasiswa yang mungkin dari universitas lain aja. Cuma yang benar-benar berkesan itu adalah di ospek jurusan, atau kalau di IEKI nih teman-teman yang nggak tahu namanya adalah mosaik. Jadi mosaik ini atau momen silaturahmi mahasiswa IEKI itu adalah momen dimana kita selama berapa bulan ya, cukup lama ya, berbulan-bulan kita diberikan waktu atau mungkin diberikan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk kita tuh bisa kenal dengan teman-teman satu angkatan, untuk kita bahkan bisa kenal dengan dosen dan juga kakak-kakak tingkat kita, dan kita juga diberikan banyak sekali ilmu dan juga wawasan tidak hanya seputar IEKI tapi juga seputar mahasiswa. Itu yang aku waktu itu dapatkan. Dan kenapa itu jadi momen paling berkesan, karena
ini jadi kali pertama aku untuk ketemu sama teman-teman baru, yang bahkan aku bisa ketemu sama orang yang dari luar pulau, dari Lampung, dari Padang, terus juga ada teman-teman aku yang dari luar kota Bandung dengan logat mereka yang berbeda-beda, latar mereka yang berbeda-beda. Jadi kayak aku asik aja gitu bisa ketemu sama teman-teman baru. Dan yang lebih serunya itu ada kayak momen kalau di Puncak Mosaik itu ada namanya tuh Bargum atau Barai Gembira. Nah, itu tuh kita waktu offline itu nginep, teman-teman. Nginepnya tuh di mana ya, daerah aku lupa deh, pokoknya ya kayak camping aja, mungkin teman-teman sih ada yang pernah kayak nyobain, dan itu super duper rame karena ada kayak malam puncaknya segala macam. Nah, aku nggak akan spill sih ya, takutnya ada teman-teman maba juga di sini yang belum ngerasain Bargum. Jadi pokoknya itu momen paling berkesan buat aku sih. Insya Allah, semoga juga teman-teman maba yang lagi nonton bisa ikut merasakan ya euforianya. Nah, aku juga mau denger nih pendapatnya dari Kang Arbi. Kalau menurut Kang Arbi, gimana nih? Oke, pengalaman yang berkesan. Sebenarnya kalau online tuh gak banyak ya pengalaman yang berkesan. Maksudnya tuh kalau pengalaman berkesan tuh biasanya memang lebih sering ketika bertemu langsung atau kegiatan langsung gitu. Kebetulan aku sendiri itu jarang banget ya ke Bandung. Padahal kayak 70 km lumayan dekat lah, tapi ya jarang banget. Cuman kalau menurut aku sama juga sih, pengalaman yang berkesan tuh memang ketika kita baru menginjak masa di mahasiswa gitu, seperti ospek gitu ya, kayak Bakaku gitu, dan juga Mosaik gitu. Nah, sebenarnya yang paling benar-benar berkesan gitu, dan ini tuh di awal banget tuh ketika mau kaku gitu. Benar-benar ada suatu momen ketika aku gak nyangka gitu kan. Dulu tuh kan masih gak kenal zoom-zooman gitu kan gitu, dan aku on mic terus aku gak sengaja teriak dan akhirnya kedengar sama yang lain, dan kolom chat penuh langsung nyebutin aku gitu. Itu benar-benar aduh, plus malu juga gitu. Itu sih pengalaman yang gak terlupakan. Dan juga Mosaik, nah ini Mosaik benar-benar seru meskipun memang online gitu ya. Dan ngelihat cerita Teh Ben tadi, ini kayaknya offline seru banget. Tapi ya juga bagaimana lagi karena corona kan. Tapi gak apa-apa, meskipun emang aku ngerasainnya online, aku juga masih ngerasain keseruannya gitu. Gimana kita itu bisa mengenal satu sama lain gitu, bisa kerja sama satu sama lain, karena kan di Mosaik ini tuh dituntut tuh bukan individual gitu, dituntut untuk berbarengan gitu. Kalau misalnya salah satu ya salah semua gitu. Jadi benar-benar kita tuh kerja sama kayak, aduh jangan ada yang ketinggalan Kak, aduh jangan gimana. Kayaknya offline ini pasti lebih seru deh. Nah, tapi online juga kemarin seru gitu. Nah, ada suatu momen aku juga ditunjuk juga nih jadi ketua waktu itu tuh, dan benar-benar pertama kali banget gitu jadi ketua yang kayak gitu, dan jadi tantangan banget sih. Dan itu yang salah satu yang berkesan gitu. Dan juga pengalaman berkesan lainnya juga banyak tentunya, bertemu bersama teman-teman baru juga gitu dari berbagai daerah, dan juga kakak-kakak tingkat yang keren-keren kece badai ya, yang benar-benar ngajarin step by step dalam segi keilmuan, keorganisasian, pengalaman dan lain-lain. Jadi aku juga belajar banyak gitu dari mereka gitu. Oke, terima kasih Kang Arbi. Mungkin mau nambahin nih Sofit, tadi Arbi ada ngesentil-sentil tentang hima, aku jadi inget banget dulu juga waktu pas awal masih kebagian offline, aku juga sempat dapat kebagian ngejalanin proker secara offline. Itu tuh namanya update. Kalian juga kemarin ini ya pernah ya ngadain update ya, atau appreciation day, yang mana waktu itu kebagi itu proker pertama dan juga proker terakhir sampai saat ini ya yang aku laksanain secara offline. Jadi aku belum pernah lagi ngadain atau ngelaksanain proker secara offline kecuali itu doang di awal update, dan itu bener-bener super rame karena kebetulan aku juga jadi divisi acara, jadi yang kayak panghebohnya teh gening kan, biasanya kalau anak acara pasti jadi yang paling riuh gening kalau istilah orang Bandungnya mah. Jadi kayak itu pengalaman yang paling berkesan karena sampai nginep terus juga sampai pulang malam. Kali pertama aku jadi mahasiswa pulang malam gitu kan, kayak wah ya, jadi seru sih pengalamannya. Oke, makasih Teh Benaya udah sharing juga tentang keseruan dari update. Nah, aku juga pengen nanya nih ke Kang Arbi. Kan Kang Arbi ini adalah salah satu dari banyaknya mahasiswa rantau gitu. Nah, sebagai kakak tingkat yang baik nih, boleh dong sharing persiapannya dalam menghadapi perkuliahan tatap muka nanti. Oke, sebenarnya kalau dibilang
udah kan, udah naik bis atau naik travel atau naik kereta juga bisa gitu. Cuman ya sama ya bisa dikatakan rantau lah ya, soalnya kan nanti tinggal di daerah orang kan. Nah kalau misalnya mengenai nanti kedepannya gimana gitu, kayak untuk maba-maba juga, sebenarnya aku juga belum pernah untuk kos gitu atau bagaimana. Cuman sekarang juga sedang mempersiapkan gitu ya, untuk aku nanti kos gitu. Caranya gimana gitu? Kalau misalnya aku kan memang transisi ya dari online ke offline gitu. Nah kalau misalnya aku memang ketika online tuh serba dimudahkan lah istilahnya gitu ya, ketika kita mau zoom bangun dari beberapa menit sebelumnya masih bisa gitu, kayak gak usah mandi juga masih bisa. Terus kalau misalnya gak harus on cam juga terkadang gitu. Nah itu juga kan harus mulai disesuaikan gitu ya nanti kegiatan offline gitu. Nah maka dari sekarang gitu aku harus membiasakan gitu, kayak misal nih anggap aja sekarang lagi offline gitu, kayak mandi pagi, sarapan pagi, terus kalau bisa diusahakan untuk on cam juga gitu. Istilahnya kayak anggap aja sekarang tuh kita lagi berkegiatan offline gitu. Nah jadi kan akhirnya kita bisa menyesuaikan diri gitu ketika nanti kita sudah mulai ngekos gitu. Dan juga kalau misalnya untuk ngekos sendiri gitu, aku memang belum pernah ngerasain ya ngekos di Bandung bagaimana gitu, palingnya cuma nginep-nginep doang. Cuman aku pernah gitu ngerasain untuk istilahnya tuh 1 minggu juga gitu ya, bukan ngekos sih, kayak tinggal di luar gitu. Kuncinya masih intinya harus persiapkan diri gitu ya, karena kan kita nanti tinggal sendiri gitu istilahnya, atau misalnya kalau yang kosannya berdua ya nanti berdua gitu. Intinya persiapan diri masing-masing gitu, baik itu dari segi kesehatan, segi mental, lalu segi material juga ya. Material penting ya, jangan deh gak bakal bisa nih kalau tanpa uang. Jadi benar-benar harus dipersiapkan gitu. Misal kalau dari segi kesehatan ya, kita sebelum kita ngekos kita cek dulu apakah kita ada penyakit atau bagaimana mungkin yang perlu ditangani ya sebelum kos. Atau misalnya ketika kita ngekos kan kalau misalnya ada penyakit bawaan kan kita harus persiapan juga kan, obat-obatan dan lain-lain. Kalau selanjutnya secara mental, nah secara mental ya sekarang harus benar-benar dipersiapkan sih, apalagi kan kita istilahnya mental online sekarang ya. Tadi caranya gitu dengan menganggap bahwa sekarang kegiatannya udah offline gitu. Jadi benar-benar mental ini harus dipersiapkan banget ya gitu. Apalagi untuk maba-maba nih ya yang baru masuk, istilahnya jangan jangan takut atau bagaimana. Soalnya kalau kaget wajar ya, aku juga dulu wajar kaget karena kayak sebanyak karena tugas banyak kah, atau misalnya ketemu orang-orang baru gitu. Sebenarnya jangan takut kalau misalnya kaget, wajar, tapi kita perlu menyesuaikan. Nah untuk material, nah ini wajib juga gitu. Nah kalau misalnya untuk material ya ini bisa didiskusiin ya sama orang tuanya masing-masing gitu kan, karena mereka yang tentunya akan memberikan material kepada kita gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya nanti di kosannya bagaimana gitu. Nah tentunya kita harus banyakin relasinya juga ya teman-teman gitu. Gak mungkin kan kita kalau misalnya di kosan sendirian doang gitu kan, gak mungkin juga gitu. Kita harus banyakin relasi juga. Setidaknya ya salah satu caranya yang pertama mengikuti organisasi, baik itu di BEM, di UKM, atau setidaknya kalau misalnya aku gak mau ikut organisasi atau bagaimana deh gitu, setidaknya jaga pertemanan gitu di kelas gitu kan. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu gitu, istilahnya membutuhkan pertolongan, ada gitu orang-orang yang hadir, ada orang-orang yang menolong. Karena kan kita ini makhluk sosial ya, bukan makhluk yang individual. Gitu. Jangan skeptis lah kita gitu. Aku gak usah berteman deh atau bagaimana deh. Jangan sampai seperti itu. Ya paling. Oke, makasih Kang Arbi atas saran-sarannya nih buat para maba yang mau ngekos bentar lagi. Jangan lupa dipersiapkan segala aspeknya biar kita bisa hidup mandiri, karena kan di situ juga bakalan ketemu hal-hal yang baru ya, jadi meminimalisir adanya culture shock. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, boleh nih untuk teman-teman untuk memberikan dukungannya terhadap Yeki Talk Show, teman-teman boleh nih untuk nge-subscribe Yeki TV ataupun juga memfollow IG-nya yaitu Hima Yeki, DPM Hima Yeki, dan IG Yeki sendiri yaitu @YekiUpimMumtaz. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya di channel ini, dan juga jangan lupa untuk memberikan komentarnya di bawah ini dan share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman, ini mungkin saran dari aku nih ya, buat teman-teman meluruskan kembali stigma bahwasanya kuliah ini nggak hanya untuk kita bisa mendapatkan nilai. Tekad
gitu. Nah setelah tekad, tentunya kalau misalnya udah ada tekad besar, akhirnya kan semangat menggebu-gebu. Aku yakin banyak banget di luar sana teman-teman yang usianya belum atau mungkin mereka belum kuliah tapi juga udah punya banyak aktivitas.